Apa problem anak band? Apa ya? Problem anak band apa ya? Pokoknya biasa lah itu penyakit-penyakit di sebuah grup band itu yang nggak sinkron pemikirannya, nggak satu pemikiran sehingga bete, cabut gitu-gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Birokasi, bicara orang Bekasi. Buat teman-teman semuanya yang punya kreativitas apapun di Bekasi, boleh mampir di podcast kita dan bakalan kita kupas tuntas. Seperti apa? Intro. Oke, kali ini kita kedatangan siapa ya? Satu orang narasumber. Siapa sih namanya? Banyak nih. Gue banyak. Banyak. Dede. Gue kalau gue manggilnya Dede, cuman gue nggak tahu nama aslinya siapa. Dede. Dulu Apa kabar, Dek? Oh ya, baik. Alhamdulillah baik. Tapi nama asli besar sih. Nama asli dari orang tua itu Maulana Sofyan Ardiansa. Artinya apa tuh? Artinya Lu harus tahu lah nama lu artinya siapa. kalau artis secara ini gue kurang tahu ya. Soalnya sebenarnya yang ngasih itu kakak gue. Kakak dari iya, jadi pas gue lahir itu kakak gue itu terinspirasi sama katanya orang cerdas saat itu. Orang cerdas tadi. Terus lu merasa diri lu cerdas? Wah juga. Oh, enggak juga. Iya, orang cerdas nih. Oh, berarti nama belum tentu mencerminkan kepribadiannya. Benar. Oke, Dek, sekarang kegiatan lu apa nih? Saat ini Iya, sekarang kegiatan lu. gue udah married, udah punya bini juga, anak. Lu married tahun berapa sih? 2019. 2019. Oh, berarti udah 20, 21, mau 3 tahun ya? Anak lu Umur setahun 10 bulan. tahun 10 bulan. Perempuan. Perempuan. Anak band rata-rata anaknya perempuan. Lu juga perempuan kan lu? Termasuk gue juga perempuan. Gue ada 2, yang satu 4 tahun, yang satu mau 2 tahun. Tapi dua-duanya perempuan. Mungkin biar bapaknya dulu dikelilingi wanita-wanita, jadi di rumah dikelilingi wanita-wanita biar gak nakal. Oh gitu ya? Iyalah. Iya betul. Nah terus lu ngeband masih? Ngeband masih. Sekarang ngeband, dulu lu ngeband pertama kali itu SMK? enggak ngeband deh. Apa tuh? Dulu Musik? lu kenal musik itu di umur berapa dan siapa yang membawa lu? Atau ada kalau atau dari teman atau dari siapa? Iya, awalnya dulu itu tahun 9 berapa tuh? Sekitar gue kelas 4 atau 5 SD itu. Band ya? Gue udah dengerin band yang dimana tuh temen gue pas. Kelas 5 SD lu? Iya, band ya? udah dengerin band. Jadi temen gue masih dengerin lagu-lagu itu. Siapa tuh? Kayak sekarang si Bondan. Lagu-lagu cilik saat itu lah. Lumba-lumba. Iya, Bondan Prakoso. bener. Tapi gue di situ udah paling beda lah karena udah denger band dan band yang pertama kali gue denger. Oh iya, pada saat itu anak seumuran kelas 5 SD udah denger, yang lain mungkin dengerin penyanyi cilik, Iya. band gitu ya. Oh iya. Gitu. Jadi gue tahu penyanyi cilik malah karena teman-teman gue itu ya itu normalnya mungkin seperti itu. Berarti gue gak normal gitu. Normal. Karena gue udah dengerin band di situ. Normal. Di saat kelas 5 SD dan band pertama kali yang gue dengar itu lagu Balikin tuh siapa tuh? Slang dong. Iya, gitu. Gak mungkin lah, gak tahu lagu Balikin. Slang udah pasti. Sampai 17 Agustus saat itu di acara di apa RT gue itu karena ada karaoke gitu, apa sih kayak organ tunggal tuh. Ah iya. Apa 17-an? Iya 17-an. Nah, gue bawain itu slang juga Balikin. Lu udah Iya. main musik maksudnya? Enggak, nyanyi. Oh nyanyi. SD berarti ya? SD. Oh awal mulanya berarti dari mulai kelas 5 SD udah mulai kenal musik dan lo bermain musik mungkin secara boleh dibilang profesional lah. Apa tuh? Bermain musik Sekarang? secara profesional gitu. Oh, iya. Kapan lo mulai Oh. bermain musik secara profesional atau beneran lah ngeband beneran gitu loh? Setelah SMA lah ya. Setelah SMA. Lo dulu SMA lo? Gue SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah Bekasi. Oh Bekasi Iya. banget berarti lo ya? Bekasi banget. Bekasi banget. Sekolah di Bekasi terus. Sekolah di Bekasi. Tapi lu asli Bekasi itu maksudnya lu tinggal di Bekasi atau lu dari lahir di Bekasi atau lu hanya tumbuh kembang di Bekasi? Kalau dari orang tua nih ya, dari orang tua sebenarnya enggak juga Jakarta gitu.
Orang tua lu Jakarta. Iya, dan nyokap juga emang ada Jawanya juga, cuman Jawa mana gitu kan, gue juga nggak tahu, nggak terlalu ngorek gitu. Intinya bisa dibilang ya karena gue lahir di Bekasi. Ya, Oh, lahir di Bekasi, makanya gue berarti. bilang gue ngecap, ya udah gue Bekasi Oh, gitu. berarti kalau lahir di Bekasi berarti ya orang Bekasi, orang asli Bekasi. Iya, guanya gitu kan. Terus. Apalagi tuh. Iya mulai ngeband dari setelah SMA. Sebenarnya SMA udah ikut festival saat itu dan iya. juara dan dapat apa namanya gitaris the best gitar tuh. Oh, bass player. Iya, best player namanya kan saat itu. Dulu itu kalau di Bekasi tuh di Gor ya. Gua enggak. Di mana tuh? Di mana tuh itu ya? Daerah Wisma Asri. Bukan. Mekarsari. Daerah situ. Oh, Mekarsari sini Agus Salim. Ya, Oh bener-bener. iya. Di situ. Oh, sorry kok. Rokok. Rokok. Di Mekarsari lu mulai itu bandnya itu maksudnya dari teman-teman SMA atau dari mana lingkungannya gitu? Temen SMA. Oh, semuanya teman SMA. Iya. Oh. Sebenarnya dari SMP gue udah punya band. Dari kelas 1, kelas 6 SD sering cabut sendirian gitu. Terus pernah ada adegan lucu menurut gue nih, bukan lucu, bandelnya gue kali ya. Jadi itu nyolong duit bokap itu di kantong tuh. Kalau nggak salah gocap Kayaknya sana. semua hampir ngalamin kayaknya semua. Pasti gitu. Iya, terus Dimana kalau misalkan anak-anak saat itu kalau cabut pasti kalau nggak main PS apa gitu. oh rental PS. Iya, kalau gue nyewa studio sampai 3-4 jam saat itu. Oh, ngeband. Sendirian Rental. tapi, iya sendirian aja main gitar, Sendirian? main drum ya. Sendirian bro, rental sendiri. 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 Cabut sekolah jadi begitu. Oh, berarti emang udah memang hobi lah. Hobi, Musik itu senang udah musik, senang bisa musik. dibilang hobi. Hmm. Oke, terus setelah dari mulai main festivalan, apa lo jenjang berikutnya apa lo bikin lagu sendiri, recording atau apa kelanjutannya gitu di Rekaman. band itu di musik itu? Rekaman pertama itu apa ya? Sekitar setelah masa-masa band SMA tuh. Oh, SMA. Tapi awal kali nyiptain lagu itu pertama kali gue masuk kuliah sekitar 2006. Karena terinspirasi sama bangku sebelah, meja sebelah cewek. Oh, yo. Dan nama judulnya gue kasih nama dia gitu. Itu lagu pertama yang ngeciptain sendiri. Lagu pertama. Judulnya? Judulnya nama dia Atia namanya. Dan di konsep sama band SMA karena walaupun udah lulus band SMA masih tetap jalan saat itu. Gitu. Si Atia itu tahu lo bikin lagu buat dia, tahu. Enggak. Sampai sekarang dia nggak tahu. Jadi cukup buat ya udah gitu aja gitu. Atia lu dibikinin lagu lo mendingan. Nggak tahu orang yang mana itu. Tapi bini lu bikin lagu? Bikin. Oh, bikin. Banyak kok dia banyak. Oh, banyak. Bikin. Berarti bukan cuma dia doang ya. Bini lu juga lu bikinin ya. Iya. Jadi yang setiap jadi inspirasi dalam hidup gue itu karena kebisaannya gue di situ, passion gue di situ di musik maksudnya. Iya. Ya pasti gue tumpahin di situ gitu. Nah, terus kalau genre sendiri lu lebih kemana sih genre Wah. ngeband lo itu? Sebenarnya gue semua genre suka, universal ya. Tapi yang sering dimainin jadi gini, kalau gue sih punya ada satu apa namanya itu terpaku sama satu genre. Cuman karena gue dapet player teman-teman yang apa sih banyak juga yang suka genre lain, ya udah jadi kayak campur sari aja. Ya apa aja masuk Apa aja masuk. Tapi secara lu apa rasa gitu ya, secara rasa lu lebih nyaman di genre mana gitu. Alternatif. Yang lo banget lah. Alternatif ya. Alternatif. Iya, modern Kayak- rock kayak gitu-gitulah. Alternatifnya udah ke arah situ. Kayak siapa tuh? Kalau di luar itu Outer Breed gue suka. Kalau di Indo Di Indonesia itu gue suka slang, gue suka. slang mah rata-rata Iya. semua suka lah ya, maksudnya Suka. pada saat itu slang itu memang menjadi ikonnya anak band, jadi anak-anak muda juga kebanyakan pasti yang ngeband ya slang pasti ya. Iya, tapi banyak orang-orang yang nggak bukan pemusik gitu, image slang itu kampungan atau apa gitu yang suka slang gitu kan. Lu ngalamin itu nggak sih? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya Oh, selengkar. Iya, selera lu. Oh. Mungkin karena mereka ngeliat ke situ ya, masa Oh, itu. iya. Tapi kan kalau gue itu ngeliat slang itu ngeliat dari kualitas musiknya. Iya.
yang menurut gua itu bisa terbilang itu di Indonesia nggak itu kuat lah, kualitasnya bagus gitu. Memang pada saat itu sih slang itu termasuk pionirnya rock and roll lah boleh Saat itu dibilang. iya Rock and roll pada modernnya saat gitu. di era-era 90-an ya memang merajai banget Bener. dengan gayanya mereka yang apa ya istilahnya urakan gitu kan. Terus Bener. orang ngelihatnya mungkin apaan sih ini anak band kotor gitu kan gayanya, tapi secara musikalitas mereka emang luar biasa sih kalau Slangian lah sesuai dengan namanya. slangian. Kayak gitu. Terus akhirnya lu sampai tahap recording. 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 Bener. Itu di band apa tuh? Slide, nama bandnya Slide. Saat itu gua juara juga festival di sebuah radio itu di Bekasi. Hadiahnya itu salah. Boleh gua sebutin nggak nih apa sih sponsor saat itu gua? Boleh sebutin di sini mah bebas. Dari salah satu provider kartu itulah apa XL. Oh, XL. Iya, gua juara 2, sorry. Di situ juara 2. Jadi eventnya XL yang bikin. Iya, XL. Banyak sih, cuman gua lupa, cuman yang gua ingat itu. Itu maksudnya apa tuh? Dia mencari festival band-band gitu. Iya, jadi Excel itu mau ngebuat satu kompilasi di Bekasi, band-band Bekasi. Enggak, bukan Bekasi, sorry. Jabodetabek. Di Lalu Bekasi. masuk lah di kompilasi itu. Dan gue juara 2. Si Slide itu. Iya, dan dapat Itu tahun berapa itu? berapa ya? 2007 kali. 8 gitu. Berarti udah selesai SMA lah itu ya? Udah. Itu masih jalan juga sama band SMA masih. Oh, ya. Tapi ini Slide band rumah. Oh, anak teman-teman rumah. Teman-teman rumah. Tapi udah mengarah-arah ke profesional lah ya. Udah. Udah mulai recording, garap lagu sendiri gitu-gitu. Pertama kali itu gue recording. Lu udah pernah bikin album belum? Udah, tapi nggak jadi, belum rilis. Oh, belum. Tapi udah jadi fisiknya. Dalam bentuk maksudnya apa sih? Udah jadi lagunya gitu. Tinggal dirilis aja sebenarnya. Materinya udah ada. Udah, Terus maksudnya udah recording, sudah sampai mastering segala macam udah. Sudah dalam bentuk fisik saat itu, CD. Oh, berarti udah rilis dong. Belum. Nah itu nggak sampai rilis, nggak sampai berarti rilis. tinggal rilis aja gitu. Iya, Tinggal jualan lah istilahnya gitu. Bener. Terus apa kendala lu? Kenapa enggak pada saat itu kenapa nggak jualan? Nggak dijual gitu. Apa Ya, karena biasa problem anak band lah. Gitu. apa tuh? Ya, Apa problem anak band? apa ya? Problem anak band apa ya? Ya, pokoknya biasa lah itu penyakit-penyakit di sebuah grup band itu yang nggak sinkron pemikirannya, nggak satu pemikiran sehingga bete, cabut gitu-gitu. Oh, ya umur-umur Iyalah, masih- hutan lah ya kayak masih- gitu ya. Padahal tapi materinya masih ada sampai sekarang. Masih. Masih rapi lah ya. Nah ini niatnya kan mau gue recycle ulang. Oh gitu, berarti itu dari albumnya si Slide itu ya? Bukan, Oh bukan? beda. Kalau slide itu, ini kita ngomong yang mana sih? Ya lu yang mulai. Oh, pertama kali rekaman ya? Iya, rekaman. Kalau rekaman band slide, karena juara itu dapat hadiah recording kan. Hmm. Recording itu pertama kali di saat menang festival itu, XL itu yang tadi gue bilang. Lu recording di mana? Jakarta main itu. Iya, pokoknya yang kerja sama Sama XL lah. Si saat XL itu ya? Iya. Gitu. Nah, ini yang dalam bentuk fisik ini yang udah jadi ini band lain lagi, bukan Slide itu bukan. Slide juga jadi bentuk fisik kan, kompilasi tapi. Oh, kompilasi. Iya, kompilasi. Nah, ini kalau yang album Kalau yang album itu band lagi, beda lagi. Setelah masa slide tadi. itu band apa ya? Bandnya? Hmm. Bandnya Martabat 7. Nama band ini Martabat 7. Iya. Martabat 7 tuh nah, aku mau ngoreksi sedikit ya. Martabat 7 sendiri itu konsepnya apa dan kayaknya kalau dari namanya orang pasti akan bertanya-tanya apa sih Martabat 7 gitu loh. Kalau coba deh dari lo sendiri deh. Martabat 7 yang lo bangun ini tuh apa? Musiknya. Jadi saat itu gua ketemu jadi dari awalnya itu ada teman gue datang, seorang drummer nih. Datang dia minta tolong sama gue saat itu, minta tolong sih, namanya teman ya datang, dia curhat, sharing segala macem bahwa bandnya itu udah kontrak untuk beberapa titik tour. Tapi keyboardnya cabut, pemain piano atau keyboardis tuh. Di situ akhirnya dia ngajakin gue untuk ngebantu nyesain titik-titik tour itu.
Oh, awal mulanya lo Awal gabung di situ. mulanya, enggak, awal mulanya kebentuk sama band Martabat 7 tadi. Oh, timnya ini, timnya nih. Ini belum ada brand Martabat 7 Belum. Oh, timnya. Oke. Jadi oke, awal oke, mulanya oke. seperti itu. Akhirnya ya udah gue selesain tuh, singkat cerita gue selesain semua tur-turnya. Udah tuh akhirnya si drummer itu sering main kesini lah. Kadang gue juga main ke rumahnya, ya gitu-gitu aja. Di rumah gue ke rumah dia. Akhirnya Basecamp berarti di rumah basecamp. Basecamp di rumah gue sama rumah dia juga. Nah, di Bekasi lah ya. Bekasi. Terus terus Iya, singkat cerita ngobrol-ngobrol akhirnya konsep lah. iya nyeletuk lah si Babon ini, namanya Babon. Oh, si drummer ini ya. Panggilannya Babon gitu. Nyeletuk bahwa dia punya konsep untuk band baru seperti itu. Ya, gue suka dan gue setuju gitu. Seperti itu maksudnya gimana itu? Konsep dia jadi konsepnya Konsepnya. saat itu dia orang yang bisa gue bilang dia kritis dan pinter juga ya untuk ngamatin apa sih dunia musik di sekitar gitu. Jadi awal mula gue kenal musik seperti M7 pun dari dia sebenarnya, jenisnya gitu. Iya. Jenisnya gitu. Dia ngasih contoh, dek gue pengen bentuk band sama lo, modelnya begini dia ngambil dari band-band indie emang kebanyakan gitu. Salah satunya Itu tahun berapa sih? 2016 kali. 2012. Oh, iya. 2016 gitu. Salah satunya itu Efek Rumah Kaca. Oh iya. Memang saat itu kan band-band indie emang lagi Happening lah ya, lagi bener. happening. Efek Rumah Kaca, terus ada Payung Teduh, terus iya benar. apa? Sore ya? Sore. Sore yang model-model kayak gitu. Oh, berarti lo warna-warnanya dari Martabat 7 ini warna-warnanya kayak gitu lah ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya, cuman punya khas lagi karena gue abrik lagi kan. Apa yang menurut lo beda dari yang lain tuh Martabat 7 apa? Satu dari syair lirik ya nggak yang gitu, yang nggak yang seperti pada umumnya aja. Maksudnya gimana enggak seperti Ya kan banyak kan umumnya itu lagu itu apa sih pelampiasan atas kebanyakan cinta gitu. Ya. Yang ke perempuan ke laki atau laki ke perempuan Ya. gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau gue itu saat itu pembahasannya karena emang juga fasenya di mana itu si Babon itu itu apa sih kayak balik dari masa kelam pengen untuk berbenah diri, maksudnya apa tuh? Oh ya, hijrah lah ya, hijrah. Iya, tapi Hijrah. emang nggak secara total, bertahap Iya. gitu kan. Ya merubah berpindah tempat dari yang kelam menjadi yang mendekati putih, Iya, mendekati gitu. lebih baik lah. Itu Iya. kan bisa disebut hijrah juga ya. Nah, liriknya sebenarnya gua yang jadi Berarti iya. filosofinya kuat juga berarti Martabat 7 ini. Kalau menurut Iya. gua sih ya, filosofinya kuat juga. Sebenarnya simpel sih. Jadi gua ngegambarin soal lirik dari Martabat 7 itu gua angkat dari apa yang gua rasain dan si Babon dan si vokalis gua itu gua angkat dari situ aja, dari cerita mereka gitu. Oh iya, ide ceritanya. Bener. Ide ceritanya. Nah, balik lagi ke brand Martabat 7 ini. Karena kalau gua pernah denger, gue sih nggak pernah belajar, tapi gua pernah denger ini Martabat 7 ini kan berbau-bau seperti apa ya? Berbau-bau lebih ke agamis, Ya benar. lebih ke ajaran spiritual lah, lebih ke Spiritual. tarekat dan sebagainya lah itu kalau mau Iya. mendalami dari segi brand Martabat 7 itu sendiri. Oh, filosofi lah. Filosofinya. Nah, apa filosofi si Martabat 7 versi lo ini? Ada berbau-bau ke sana juga atau ada filosofi lain di luar dari itu? Iya. Sebenarnya gue megang filosofi itu sendiri gitu, maksudnya gue mempunyai makna tersendiri atas penjabaran Martabat 7 gitu. Cuman secara lebih luasnya banyak lah, lihat di YouTube, di Google apa itu sebenarnya Martabat 7 secara apa namanya, udah sebar luas lah teori itu. Teori Martabat 7. Iya, banyak kok para ulama juga ngejelasin apa sih sebenarnya Martabat 7. Maksudnya sebenarnya kayak urutan aja, satu itu apa, dua apa, tiga apa, Tapi- 4 sampai 7. Lo nggak berpikir maksudnya takut gitu, maksudnya insecure dengan lo bawa nama brand Martabat 7 gitu, lo nggak merasa gimana berat atau gimana? Enggak. Awalnya gitu, karena ini ada cerita aneh juga, bukan aneh, ya aneh juga sih. Jadi liriknya kan seperti itu, gua gamblangin, gua ngebikin setiap lagu itu selalu itu arahnya ke sana kan, vertikal gitu. Oh iya, oke. Gitu kan.
begitu lah lagu udah rampung lalu mulai saat itu sih sebenarnya udah mulai promo-promo kecil sehingga mungkin ada orang yang tertarik io ngajak ngundang itu anehnya itu tawarannya selalu di tempat-tempat yang apa namanya kayak klub malam kayak gitu Oh jadi bertolak belakang lah dengan liriknya konsep, itu dengan konsep yang lo bikin dari Martabat 7 versi lo ini bertolak iya. belakang dengan kadang si IO-nya nempatin di tempat yang Iya. menurut lo kurang cocok gitu tempatnya. Banyak mabok lah, tempat-tempat yang sering minum. Oh, gitu lah kayak gitu-gitu lah. Gitu. Tapi sih memang kebanyakan memang tempat buat promo memang kebanyakan sih tempat-tempat begitu. Tapi Gitu. memang kalian udah mengkonsepkan diri untuk arahnya nggak ke tempat itu gitu atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada omongan juga gitu, omongan dalam arti karena lirik di setiap lagu begitu vertikal, lalu nggak ada pembicaraan juga, berarti kita harus manggung terimanya job-job yang begini di sini aja gitu. Nggak ada pembahasan itu. Jadi secara spontan aja begitu. Oh nih IO nawarinnya sudah terus tempat begitu, lucu aja gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya nggak jadi rilis itu. Berarti sementara ini Martabat 7 boleh dibilang vakum atau gimana? Vakum. Iya. Tapi untuk personilnya masih ada semua, masih lengkap semua. Enggak, sisa gua masih Babon aja. Oh berarti Gitu. berarti kalian ini bertiga lo gitar, Kita Babon apa nih? Babon, Drum. drum segala macam. Oh perkusi lah ya. Ya, pokoknya itulah. Satu lagi? Vokalis. Satu lagi vokalis. Berarti tinggal kalian berdua nih, lo berdua. Gua nih? berdua. Vokalis juga udah apa namanya? Lebih banyak band juga lah dia. Maksudnya dia sibuk Oh dengan si band-band. vokalis yang sebelumnya. Iya. Berarti ini ada rencana lu bakalan lanjutin lagi nih perjalanan Martabat 7 nih. Insya Allah gua jalanin. Berarti lu mau cari vokalis lagi. Iya, seperti itu. Bukan nyari sih ya, yang mau aja gitu dari temen gitu. Wow. Apa nih? apa ada klasifikasi tertentu buat jadi Oh, gabung atau lu punya sama si Babon lu punya klasifikasi vokalisnya harus begini harus pakai peci apa oh enggak juga iya, syarat yang terlalu ini kayaknya enggak juga ya. Yang penting sih apa namanya? Dia udah tahu lah bermusik itu kayak gimana, udah gitu doang sih. Simple ya. Bermusik seperti apa dan dia mungkin punya pengalaman juga di musik. Menurut gue udah aman sih gitu aja dan fun aja gitu, seneng. Yang penting mau seneng ya. Kan kalau ngeband nggak seneng gimana nih tapi gitu. di Martabat 7 boleh ngerokok boleh Rokok mana ya? Tadi ada rokok. Oh ini dulu ya. apa ini nih apa nih Wah itu gila itu. bumbu coklat Sadis. rokok dulu biar santai Iya, lu minum. boleh minum. Nah, lanjut biasanya itu, gue kan juga dulu ngeband juga. Jadi biasanya tuh anak-anak band yang memulai maksudnya dia mulai nih ngeband, pasti tuh ada benturan antara Soal-soalnya. orang tua, orang tua biasanya dari rumah nih. Intern berarti. Iya. Intern dari intern di lingkungan lo, intern keluarga lo gitu. Oh iya. Kayak gue tuh memang nggak ada di keluarga gue itu dari dulu yang setahu gue nggak ada turunan Musik. band musik itu nggak ada sama sekali. Jadi gue generasi pertama di turunan keluarga gue yang main musik. Oh, main musik. Jadi gue juga mengalami juga tuh yang namanya kontra dengan orang tua itu awal-awal itu gitu. Apa lu ngalamin juga nggak sih kayak gitu? Apa orang tua lu support aja? Support cuman ngebatasin lah. Ngebatasin dalam arti mereka tetap support. Karena mungkin saat itu sebagai orang tua itu gue ngeliat masih muda ya. Jadi emang dibatasin aja, dikontrol lah maksudnya. Oh iya. Gitu doang sih. Mereka support Dalam pengawasan. Iya benar. Oke. Yang penting selama nggak Ya. macem-macem lah ya istilahnya, Bo. Soalnya kan pasti orang tua tuh image-nya terhadap anak band, terhadap anak musisi tuh
pasti banyak sisi negatifnya. Iya benar. Jadi kan wajar sih sebenarnya orang tua Khawatir. khawatir, wajar. Wajar. Tapi kalau gue sendiri justru sangat ditentang Sama orang tua lu? sama orang tua gue, sangat ditentang. Awalnya itu ngeband tuh sangat ditentang. Jadi gantian lah gue yang cerita nih. Iya. Jadi Gue nanya berarti? kalau gue awal gue ngeband itu SMP juga sih, sama SMP gue ngeband. Tapi ya namanya anak SMP ngeband gitu doang lah maksudnya. Udah nyanyi itu saat itu? Gue dengar lu Enggak, vokalis kan? enggak. Gue gak nyanyi dulu. Oh. Gue gak nyanyi. Main apa tuh? Dulu gue main gitar. Oh. Pertama ngeband gue main gitar. Jadi terbalik dong. Dulu gua Oh, iya. pertama kali gua nyanyi Oh gitu iya kan. benar. Gue pertama main gitar. Iya. Padahal nggak jago, cuma pede aja pengen main Oh, gitar iya, aja iya, pada iya. saat itu. Terus ketertarikan gue sebetulnya tuh main drum. Oh, Pengen main musik itu main drum. Terus? Sampai sekarang nih gue terbentuk, berjalannya waktu gue terbentuk akhirnya nyanyi gitu ya, akhirnya jadi vokalis. Tetap gue kalau ngelihat band, kalau gue ngelihat musisi, terutama band lah ya, pasti yang gue tonton tuh yang gue lihat drummernya dulu. Oh Karena iya. gue Karena lu suka drum. karena gue suka drum dan sebenarnya gue pengennya tuh jadi drummer gitu. Tapi pada akhirnya skill lah yang menyadarkan diri untuk berhenti aja main drum. Wah. Nggak jago gue main drum. Akhirnya gue sadar diri, jadi gue nggak main drum. Iya, iya. Terjebak lah gue tuh nggak ada niatan buat jadi vokalis, nggak ada niatan. Nah di SMA gue tuh di Pangsut dulu, di Panglima Sudirman di Galaxy. Oh enggak, Kemang itu ya? Galaxy. Oh, Galaxy. Galaxy. Kemang juga ada bukan ya? Emang Al-Azhar dong. Oh iya. iya. Al-Azhar rumah gue di Iya, Galaxy. iya. Nah di kampus gue, di sekolah gue itu bikin di Pangsut itu bikin kayak apa ya namanya, home band. Oh. Home band. Jadi di audisi tuh dicari tuh siapa yang bisa nyanyi. Nih, Oh saat itu udah ada ekskulnya ibarat itu ya? Ekskul musik itu ya? ada ekskul musik. Nah, Keren banget sekolah lo. jadi nanti si sekolah ini punya satu home band yang bakalan mewakili sekolah itu. Oh Event-event antar sekolah, festival antar sekolah, gitu-gitulah. Iya, iya. Nah, gue tuh nggak ada minat. Itu pertama gue kelas 1 SMA itu gue nggak ada minat. Nggak ada minat buat ikutan audisi segala macam, itu namanya audisi ya. Akhirnya daftarin lah sama temen gue nih. Gue dijebak, daftarin besok hari Sabtu datang ya katanya. Karena kan sekolah gue hari Sabtu libur. Cuman ekskul gue hari Sabtu datang ke sekolah. Gue kira tuh ada apa, ternyata gue udah didaftarin buat audisi jadi vokalis. Oh iya iya. Jadi kan dicari nih vokalis terbaiknya siapa, terus gitaris terbaiknya siapa, dari 3 angkatan, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, singkat cerita terpilihlah gua. Pada saat itu nggak sengaja, karena mungkin nggak ada lagi kali ya, jadi gua kepilih tuh pada saat itu jadi vokalis terbaik iya terpilih lah jadi vokalis home band saat itu ya. home Di sekolah. band di sekolah. Nah itu awal mula gua ngeband di situ. Nah itu sih masih biasa-biasa aja ngeband sampai akhirnya kelas 2 SMA ada temen yang di atas gue itu mulai ngamen kafe gitu ya. Ngamen kafe. Vokalisnya ceritanya keluar, gue disuruh ganti ini ceritanya. Dulu ada kafe namanya Just Cafe, itu adanya di dekat Islamic Center. Bekasi tuh. Iya, Just Cafe di Bekasi. Oh, iya. Di Bekasi. Nah itu pertama gue istilahnya apa ya, keluar dari ngeband tapi di luar dari sekolah nih. Iya, Dari sekolah diajak lah gue ngeband ke situ. Nah itu sangat kontra sekali. Bokap gue tuh pada saat itu kontra banget. Karena kan main di kafe, entar mabuk-mabukan lah apa segala macam. Karena orang tua gue termaksud yang nggak bergaul, bukan nggak bergaul, maksudnya nggak apa ya, boleh dibilang orang tua yang kolot lah, orang tua kolot, nggak orang tua yang nongkrong di mall, nggak gitu orang tua. Jadi ada sisi ketakutan lah pada saat itu. Sampai akhirnya gue bisa membuktikan, oh ternyata beneran anak gue ngeband. Sampai akhirnya sampai sekarang ya pernah punya album juga. Gue tahu tuh bandnya tuh kalau itu. Ya, enak gua. Gue tahu tuh kalau band kalau itu tuh. Iya. Sampai punya video klip. Ya begitulah. Lu rekamannya juga gue tahu di mana itu. Di mana? Palu ya kan. Iya. Palu manajemen dia. Punyanya Bang Pai kan ya. Iya. Wih, Alhamdulillah lah gua udah dapat kesempatan bisa recording di studio bagus pada saat itu. Ya emang rezeki lah pada saat itu. Cuman tapi lu nggak ngefans sama Bang Pai? Kalau dibilang ngefans ya, kalau ngefans sih enggak ya, kalau ngefans, tapi kalau suka ya suka lah. Kalau lihat, apalagi pinter sih menurut gue sih, Bapak itu pinter, terutama
Ya Bangka itu kalau gue bilang sekarang, apalagi sekarang ya, Bangka itu udah kayak Palu itu udah kayak pabrik musik lah menurut gue. Oh, udah big banget, gede ya. Udah pabrik. Jadi banyak musisi lahir keluar diciptakan dari situ tuh banyak. Dan alhamdulillah gue dapet kesempatan waktu itu sampai buat klip segala macam lah. Iya. Dan akhirnya memang belum rezekinya pada saat itu, band gue itu belum rezekinya pada saat itu, tapi tetap passion gue ngeband ya masih. Tapi gue ngeliat rame penontonnya di YouTube lagu lu tuh. Ya alhamdulillah udah ya artis lah gue pada saat itu. Artis. Iya bener. Secara gitarisnya juga ngiringin siapa gue tahu, senior juga itu. Itu apa ini? Featuring ya. Ya featuring sama Om Ian Antono pada saat Iya. itu. Itu kesempatan luar biasa. Memang panutan kita nih, Iya. personil gue ini, memang panutannya pada saat itu kiblatnya kalau di Indonesia itu God Bless. God Bless. God Bless kiblatnya. Terus kalau di luar ada Muse yang mempengaruhi musik kita tuh kurang lebih tuh kayak gitu, Muse gitu lah. Ada Dewa juga isi di dalamnya, ada Gigi juga, ya macam-macam lah pokoknya. Di musiknya gua pada saat itu. Jadi sebenarnya jam terbang itu bisa dikatakan di musik, wow banget, maksudnya di atas apa namanya, udah hampir mau di atas angin ya. Ya enggak juga sih, cuma yang lumayan panjang perjuangan lumayan panjang, dan banyak yang dikorbankan juga, termasuk salah satunya ya kuliah juga. Itu gua ngerasain pada akhirnya kuliah ya nggak beres lah itu ya. Ya beres kuliah sama kampusnya kan tetap berjalan, gue nih nggak jalan. Gue nih nggak berangkat. Iya benar. Perkuliahan pada saat itu beres, gue aja yang nggak beres pada saat itu. Salah satunya itu pengorbanan, yaitu menurutku sih apa ya, pilihan pada saat itu. Yang di hati lebih serak itu. Sampai saat ini juga walaupun gue ada kegiatan lain, maksudnya kerja gitu, tapi tetap passion lah. Pengen musik ya? Pengen bikin karya, pengennya, ya pokoknya ngeband lah, mau dimanapun ngeband aja lo pengennya gitu. Malah ada dari temen band gue yang dulu sampai support gue, udah saatnya nih lu solo gitu kan. Bisa kayak, cuma gue belum dapet feelnya kali ya, kalau solo tuh gimana ya? Asik kan ngeband ya? Asik kan ngeband, ada partnernya buat joget bareng, ada crowdnya beda lah. Ada komunikasi di atas panggung itu ya. Iya, terus juga soundnya yang kencang-kencang, yang gede-gede, gue lebih menikmati itu. Timbang solo ya. Ketimbang solo kayaknya kurang menjual kayaknya gue juga kalau solo. Iya. Kayaknya. Benar. Tapi ya nggak tahu sih. Rasanya pasti ada yang kurang lah, maksudnya ya itu yang gue bilang apa namanya, komunikasinya di saat kalau soal di panggung itu lu mau komunikasi gimana nih, nggak ada yang ngajak apa namanya sih, kan kalau ada band itu ya gue ngerasain lah itu ya. Nah tapi rencana ke depan lu apa nih sekarang? Rencana ke depan gue saat ini itu ya itu tadi balik lagi ke Martabat 7. Mau ngibarin lagi nih? Iya. Ngibar lagi nih. Iya lah, emang udah waktunya kita mesti comeback. Bener, dan orang harus tahu juga maksudnya dari lagu-lagu Martabat 7 seperti apa, dan saatnya tahu gitu. Iya. Karena kan saat itu sempat ketunda mau rilis kan. Nanti kita kasih gambarannya sedikit ya, Martabat 7 itu musiknya kayak apa nanti. Boleh. Kita selipin sedikit ya warnanya Martabat 7. Bener, boleh. Iya. Sama berarti Martabat 7 lu bakalan cari vokalis nih. Iya benar. Dengan materi yang lama atau yang baru atau gimana? Baru lama. Oh berarti diisi ulang lagi. Iya, baru sama lama mas. Vokalnya sama ada materi yang baru yang bakal digarap lagi. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan comeback yang kedua ini mudah-mudahan bisa jalan lah. Amin. Mudah-mudahan bisa meramaikan kancah dunia permusikan, terutama di Bekasi. Karena kita bakalan ngangkat teman-teman kreator yang ada di Bekasi, apapun lah, mulai dari musik, kuliner, apapun lah pokoknya yang ada di Bekasi bakalan kita bahas di sini, bakalan kita angkat di sini. Pokoknya jadi buat teman-teman yang punya kreasi apapun, gabung di podcast Biro Kasih, bicara orang Bekasi. Asik. Asik ya? Oh iya. Asik dong. Asik. Nah, terus juga kira-kira
lu ada apa nih? Ada mungkin goals lu ke depan nih apa nih? Lu pengen apa nih yang mau lu capai? Di luar musik Apapun mau ya? musik, mau di keluarga, mau apapun. Sebenarnya nggak muluk sih ya, gue tipe orang yang nggak muluk. Pengen ramai, banyak teman, damai gitu, banyak ngumpul. Jadi gitu aja sih, simpel, bahagia lah. Sesimpel itu. Iya, Jadi, bahagia tanpa mengalir aja teman. ya. Benar. Termasuk martabat 7 yang penting lu garap aja dulu. Iya. Ke depannya bagaimana nanti lah ya. Benar. Oke. Berjalan aja itu juga. Nah, buat teman-teman jadi ini salah satu contoh teman kreasi yang ada di Bekasi ya. Iya. Siapa nama lu? Dede. Dede. Kalau gua manggilnya Dede. Tadi nama aslinya Ardiansa Sebenarnya nggak Maulana. Mulyono. Nggak harus Riyadi ada kali. Ardiansa Maulana. Maulana Sofian Ardiansa. Iya, dipanggil Dede Suhendar. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi panggil Dede itu karena gue bontot. Oh, Bondo. Jadi nama- sama sih gue juga Iya kan? Bondo dipanggil Ade juga. Iya gitu. Walaupun gue udah punya anak, nyokap gue tetap manggil gue Ade. Iya, sebenarnya bawaan apa tuh Bawaan bawaan kecil. kecil. Gitu, Dede gitu. Atau mungkin masih lucu juga gue sampai sekarang kan nggak Sama juga. dong. Gue Oh, juga sama. berarti dong. Lu merasa lucu? Iya. Itu temen gue juga pasti ngerasa gue lucu. Sampai temen gue manggil kan Dede. Oh iya, bisa. Termasuk lu juga. Bisa. Itu gue lucu dong. Bisa. Iya. Berarti goals lu sangat sederhana. Sederhana. Lu mau bikin lingkungan yang Positif. positif. Iya, gitu. Apa berarti lu mau nge-basecamp lagi di rumah nih? Sepertinya gitu. Mau ngumpulin teman-teman Benar. dari teman-teman musisi yang ada di Bekasi gitu-gitu. Benar. Tempat gue juga kan di rumah gue ada studio juga. Ya ini. Oh ini studionya. Berarti gue yang lupa. Iya, salah dong ya. yang lupa. Berarti harus gue di situ. Anjing. Itu gue yang numpang ceritanya. Lu udah ada calon vokalis dari Martabat 7 dah? Ada. Siapa? Surprise lah nanti Oh, surprise, lah. Iya, surprise. surprise lah. Surprise. Gitu. Tapi sosoknya menurut lo gimana nih? Apa sosok apa tuh? Sosok yang kan gantiin vokalis ini sosoknya gimana nih? Apa? Wah kayaknya cocok nih, kayaknya imut-imut atau gimana orangnya atau Merinding nggak? kamu merinding, merinding serem nggak lu? Juri kali ya. Berarti udah ada ya? Udah ada calonnya. ada. Tinggal dipersiapkan secara teknis lah. Ya. Benar. Oke, mudah-mudahan cocok lah. Insya Allah. Insya Allah. Terus kira-kira buat teman-teman musisi lu ada pesan-kesan apa nih? Buat teman-teman yang baru mulai main musik, yang apa yang udah pernah down di musik, mau biar comeback lagi, apa nih teman-teman pesannya buat teman-teman? Ya tetaplah selip-selipin. Kalau emang lu ngerasa itu adalah hobi lu yang basic gitu kan, walaupun nemuin di fase lu hopeless itu kan juga pernah ngalamin kan pas masa itu. Iya. Tetap aja selip-selipin gitu, biar nggak hilang juga gitu, karena itu salah satu bentuk yang menurut gue yang bisa bikin seneng aja gitu hidup. Gitu. Tetap berkarya lah. Nah itu Iya. intinya, tetap berkarya. Ini Jadi terserah apa aja. apapun rintangannya lu tetap berkarya aja. Kayak gue sih kalau inget band gue dulu Columbus Reborn namanya. Oh, Columbus Reborn. Columbus Reborn. Itu sampai sekarang tuh kalau gue dengerin lagu dari Columbus itu, lagu-lagu Columbus, musik-musik Columbus. Bangkitin lagi pasti. Enggak, yang pertama gue rasain itu justru sedih. Oh sedih. Sedih gitu loh. Gue dengerin lagu-lagu Columbus tuh sedih. Maksud gue, aduh kenapa sih gue nggak bisa gitu lewat materi yang gue rasa pada saat itu Bakalan tuh. bakalan gerlah pada saat itu bakalan bagus gitu ya, mungkin memang rezeki juga kali ya. Coba sekarang nih rasa sedih ini Ini yang lain yang nonton boleh tahu nggak nih linknya nih? boleh nanti Ada di bawah nih pokoknya linknya. ada nanti entah di bawah entah di mana nanti Iya. gue kasih linknya. Iya. Teman-teman bisa lihat Columbus Reborn. Columbus Reborn juga asli dari Bekasi juga. Bekasi juga ya. Dan Bekasi dulu basecamp gue di Wisma Jaya. Tapi kenapa tuh? Gue juga mau kepo juga nih akhirnya penasaran kenapa lu milih masuk Palu rekaman di Kenapa Palu? lu nanya ini udah mau gue tutup lu? Oh. Gue kepo itu soalnya. Oke. Gimana? Secara gue itu kan salah satu orang yang ngefans juga sama yang pendiri Palu kan. Pak ya sama Bang Pak ya. Iya gitu. Lu nggak ngefans udah ke situ, gue yang ngefans belum. Oh, iya. Curang tuh namanya.
Ya mudah-mudahan nanti Martabat 7 bisa amin. bisa kita produksi di sana ya. Bener, mudah-mudahan ya. Iya, gimana lu mau nanya apa? Itu awal ceritanya gimana bisa sampai lu mau milih tempat rekaman di situ di Palu? Awal ceritanya itu kita udah punya materi nih, yang jelas kita udah punya materi. Terus kita juga punya pada saat itu kan gue cuma bertiga juga nih, gue vokal Sama kayak M7 berarti ya? sama kayak M7, gue vokal, terus gue punya keyboardis Faza. Nah, Faza punya adik nih, Siva, drummer gue, jadi drummer gue cewek. Oh malah cewek? Malah cewek, Keyboardis malah laki? Keyboardisnya laki, Umumnya, sama vokal. Nah, kita udah punya base camp pada saat itu. Kebetulan papanya Faza dan Siva ini sangat support sekali nih anaknya ngeband pada saat itu. Kita dibikinin studio, sampai dibikinin studio recording pada saat itu. Dibikinin studio recording, jadi kita punya ide apa, fasilitas, sangat difasilitasi lah pada saat itu. Sampai akhirnya mungkin papanya Faza sama Siva nih ngeliat, kayaknya beneran nih ngebandnya gitu kan. Karena menurut gua Faza nih, karena di sini nih musisinya buat di kolom musisinya ini sebetulnya Faza, materinya banyak. Faza itu nanti nanti kapan-kapan kita undang sini Faza. Oh, boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, Faza ini materinya bagus, banyak materinya yang bagus. Sampai akhirnya sayang nih kalau nggak dikembangin atau nggak apa mungkin bisa dijual gitu kan. Kan sayang kalau cuma sekedar mungkin doang. Ya, akhirnya kita cari-cari nih informasi ke teman-teman band dan yang lain. Kebetulan ada salah satu teman gue basis Jote, namanya anak Bekasi juga. Jote itu dulu basisnya Cannonball. Dulu kalau teman-teman pernah dengar tuh Cannonball ada band vokalisnya cewek. Bukan Nine-Ball bukan? Bukan Cannonball. Vokalisnya cewek, Mbak Siska itu, nah dia basisnya gitu. Nah, si Cannonball ini base campnya itu di Palu. Oh, emang anak situ. Bisa dibilang base campnya mereka di situ. Mereka juga recording di situ. Kan? Nah, si Jote akhirnya nyaranin di situ. Cuma di Palu aja. Produksinya di Palu. Ya udah kita cari-cari informasi, pendekatan segala macam sampai akhirnya mutusin, oh ya udahlah kita produksi di Palu. Kita ada didampingin sama musik director yang menurut gua keren pada saat itu, Niko Feriandi itu. Itu yang bantu kita garap musik, masak hokinya di Columbus itu termasuk dibantu sama Niko pada saat itu. Dan alhamdulillah rilislah album Columbus Reborn itu rilis. Terus single kita keluar, kita bikin klip. Single kita pertama itu single kita pertama. Tapi kita di album ada 10 lagu. 10 lagu. Berarti produksi semua 10 lagu di Palu? Semua di Palu. Semua produksi di Palu sekitar 3 bulan. Selesai berapa lama? 3 bulan? 3 bulan, hampir 4 bulan sampai mastering. 4 bulanan sampai mastering. Mixing mastering juga di situ ya? Mixing semuanya. Jadi, murah pasti itu murah ya? Murah banget. Murah banget. Ya lo tahu sendiri lah, maksudnya ada harga dan kualitas lah. Benar. Ada harga dan kualitas. Dan kita sendiri sebagai anak bandnya, ngedengerin hasilnya itu ya sangat wah banget. Gue pribadi ya, kalau gue pribadi tuh puas banget dengerin hasil dari pabrik Palu itu. Wah oke banget. Karena memang banyak juga sih, termasuk pada saat itu ya, pada saat gue lagi produksi itu di situ ada Kotak juga kan di situ. Terus lagi produksi terus ada Judika juga di situ. Berarti kan memang ya kualitasnya tahu lah. Nggak usah diragukan lagi. Iya, nggak usah diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita mau manage-nya sendiri. Nah, kelemahan kita mungkin pada saat itu di manajemen. Gitu ya. Kelemahan kita pada saat itu. Salah satu aspek yang membuat kita kurang naik nih mungkin dari manajemennya juga mungkin. Karena kan semua berawal salah satu artis, musisi, band atau apapun, kalau manajemennya baik pasti jadi. Kalau menurut gue sih begitu rumusnya. Tapi kalau manajemennya ya kalau gue pada saat itu bukan amburadul, kurang terkonsep, kurang aja sih. Kurang aja. Kita udah tour kontrak dulu, sama gue juga dapat kontrak dari XL juga. Sama dong. Kontrak dari XL itu berapa titik ya gue lupa, kalau nggak salah hampir
hampir 200 lah ya. enggak juga Oh, 200 kira. hampir 200 nih. Ya pokoknya sekitar 3 bulanan lah pada saat itu ada kontrak. Ada hampir 30-an ya, 30-an titik. Kenyang dong ya. Kenyang, dan itu gua pada saat itu sama Solja sama siapa tuh anak Bekasi, Tip X. Oh, tip Tip X. X. Ska Semua bisa itu Tip X. Asik Gua tuh. bareng sama Tip X ke pensi-pensi sekolah. Oh, Pensi-pensi sekolah. iya. Nah, itu asiknya ngeband tuh di situ. Bener. Apa maksudnya pada saat tour main pindah Nah, itu benar. itu asiknya Asik gitu. ngeband, menurut Gua gua. ngalamin sampai di kalau lempar radio, alhamdulillah kita hampir seluruh radio ya di Indonesia kita lempar semua single kita waktu itu. Terus promo radio sama TV-TV lokal sampai ke Surabaya, sampai ke daerah Tasik, Ciamis tuh radio pada saat itu. Nah, itu seru banget jalan-jalan. Udah berjalan promonya berarti. Udah sangat berjalan pada saat itu. Cuman ya kurang ya mungkin ada Kurang enak kali. Bisa Ya. jadi. Bisa jadi kurang enak, bisa jadi kurang enak. Kan enak, kan kalau masalah enak nggak enak itu kan persepsi. Bener. Persepsi enak apa enggak. Kalau menurut gue sih enak banget, kalau menurut gue enak banget udah. Ya, bener. Lu nyesel nih gak dengerin Columbus, enak banget tuh. Linknya di mana linknya nih? Linknya tangkap di mana nih? Kasih nggak vokalnya? Taruh ya deskripsi. Oh kasih, Ah. nanti gua taruh di deskripsi buat ya teman-teman yang mau lihat Martabat 7, mau lihat Columbus Columbus Reborn. Reborn bisa. Buat teman-teman yang lain juga mau diolah, mau dikorek di sini. Ya, bandnya boleh datang. Hubunginnya ke sini. kemana tuh? Hubunginnya nanti kita kasih di deskripsi kita. Sosmednya ya? Ada sosial media kita, udah dibikin belum? Oh belum. Iya. Soon lah ya. Soon. Iya. Nanti kita bakalan bikin kontak kita, jadi teman-teman yang mau gabung silakan boleh gabung di sini. Iya, yes. Oke, terakhir Oke. apa nih? Lu mau pesan apa ke teman-teman? Senaya masih goreng. Tahu kali. Serius ini lo Iya, pesan iya. apa nih ke teman-teman musisi yang baru mau ngeband atau mau comeback lagi apa? Itu tadi gue bilang tetap aja berkarya. Terus sebagai musisi yang ngerasa musisi udah lama, mulai jenuh segala macam, tetap selipin aja gitu. Kegiatan bermusik tetap selipin sedikit-sedikit sampai akhirnya ya karena itu menurut gue itu ya salah satu bikin di hidup jadi senang bahagia gitu. Iya. Tetap berkarya. Berarti tetap berkarya bro. Iya. Apapun karya lu jangan Apapun. malu lah, mau dangdut ke, mau Bebas. apa ke, ya pokoknya yang penting selama itu positif Aja. aja bro. Siap. Oke, kayaknya cukup sekian kita ngobrol nih, cukup sekian ya, udah jelas ya, Jelas. udah sangat jelas. Lu jelas ya? Kalau gue sih enggak kayaknya, gue nggak ngerti dari tadi gue mau ngomong apa. Tapi banyak lah apa pengalaman yang bisa kita ambil ya. Benar. Kita ambil. Kalau hikmah hampir nggak ada. Hampir. Hampir nggak ada. Oh, nggak ada Hikmah. ya? Tapi lu cukup ngedengerin. Ya mungkin lu lagi kelebihan kuota, mungkin Iya. gabut, kerjaan nggak ada. Boleh lah, mampir ya. Minyak jarang, tempe susah. ya kan? Beras gimana beras? Beras apa lagi? Tongkang listrik bunyi. Ya, elah. Udah nonton aja kita. Iya, benar. Mudah-mudahan menghibur, Menghibur. ya kan? Oke, kita nanti bakalan balik lagi dengan tema mungkin yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Apa aja yang bakalan kita bahas, pokoknya Pantengin aja. jangan lupa like, comment, subscribe Subscribe. juga. Oke, teman-teman. Share. Share juga ya, di-share juga biar Temennya tahu. teman-teman tahu, biar Iya. bisa lihat kita yang ada di sini. Benar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.